minum teh Trafalgar Square. Sore itu, sepasang suami istri nampak mesra duduk di atas sofa berwarna pistachio kuning kemerahan, buatan akhir abad 18-an. Di bagian depan Piccadilly Crystal Terrace, sebuah tempat bergengsi untuk menikmati minum teh sore di Trafalgar Square. Sang istri tengah sibuk memilih jenis teh apa yang akan diminumnya. Ada 20 lebih varian teh yang ditawarkan. Di antaranya menu minum teh sore Camellia sinensis yang disajikan bersama sirip ayam asap, camilan sandwich chapati, salmon laut rebus yang diolesi evaporated milk dan ditaburi bubuk gandum hitam dengan daun sawi putih. Trafalgar Square adalah sebuah alun-alunan luas di kota London, Inggris. Pembuatan alun-alun ini didedikasikan untuk mengenang pertempuran Trafalgar tahun 1805. Pada bagian tengah lapangan ini terdapat monumen Horatio Nelson sebagai penghormatan terhadap pahlawan Angkatan Laut Inggris yang gugur dalam pertempuran tersebut. Trafalgar Square menjadi salah satu tempat ternama dengan jamuan khasnya, yaitu minum teh sore hari, afternoon tea. Tempat ini melengkapi objek tersohor kota London lainnya, seperti Buckingham Palace, Westminster Abbey, Wembley Stadium, Piccadilly Circus, London Eye, dan Tower Bridge. Atas usul sang istri, mereka memesan Bai Hao Yinsen, yaitu sejenis teh putih yang dibuat dari pucuk daun teh tanpa proses oksidasi. Jenis daun teh ini harus dilindungi dari sinar matahari agar tidak mengalami klorofil. Harganya pun terbilang mahal. Penambah sajiannya bisa dipesan white bread dengan baluran kapulaga krim atau almond cake dengan mayones keju dan irisan tipis mentimun Monroe. Beberapa saat kemudian pesanan sudah terhidang di atas piring porselen berwarna bauran putih keemasan berlabel Picatto Panco Porcelain. Beruntung kita sudah sampai di jantung Britania Raya, negeri yang punya segudang sejarah menggegerkan dunia. Pria itu menoleh sang istri membuka percakapan santai. Negeri ini banyak memiliki kisah menakjubkan. Di antaranya kisah Raja Henry VIII, Raja Kerajaan Inggris dan penguasa Irlandia dari dinasti Tudor yang bertahta sejak 24 Juni 1509 sampai dengan 28 Januari 1547. Raja Henry VIII punya 6 istri: Catherine of Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne of Cleves, Catherine Howard, dan Catherine Parr. Untuk bisa kawin lagi dan menceraikan istri, sang raja keluar dari gereja Katolik Roma dan membuat aliran sendiri bernama Gereja Anglikan, sehingga menimbulkan perseteruan antara sesama penganut gereja. Ketegangan antara Inggris dengan Vatikan terus berlanjut. Sedikit mencair saat Paus Yohanes Paulus II melakukan kunjungan pastoral tahun 1982, dilanjutkan dengan kunjungan resmi kenegaraan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma, Paus Benediktus XVI untuk pertama kali ke Inggris pada September 2010 dan bertemu Ratu Elizabeth II yang notabene sebagai pemimpin tertinggi Gereja Anglikan. Raja Henry VIII punya cara efektif dan jitu untuk membungkam agar semua istrinya tidak cerewet, cemburuan, atau bertingkah lainnya, apalagi punya keberanian untuk berontak. 2 istrinya, yaitu Catherine Howard dan Anne Boleyn, karena dianggap tidak setia, diperintahkan sang raja untuk dipenggal lehernya. Waktu seminuman teh usai sudah. Saat istrinya izin ke restroom, seorang teman menghampiri pria itu lalu berucap, "Tuan yang terhormat, memanjakan istri untuk tidak cerewet dan cemburuan itu mudah.
Apalagi kalau kita mengingat petuah kokolot lembur orang tua di kampung dari Haursiah, Cijulang, Pangandaran. Kita tidak perlu jauh-jauh terbang mengarungi udara ribuan kilometer datang ke negeri ini. Caranya begini saja, tutur teman itu. Pertama, pegang tangan istri erat-erat, belai jari manisnya, dan usap telapak tangannya dengan penuh kelembutan. Kedua, tatap mata istri dalam-dalam. Perhatikan jumlah kedipannya sambil pegang lembut kedua alis tipisnya. Ketiga, belai pundaknya, kemudian raih punggungnya dan peluk pelan-pelan. Bila semua langkah itu telah dilaksanakan, tapi istri tetap cerewet, tetap cemburuan, dan terus saja berceramah tanpa aturan, laksana di panggung hiburan, baru lakukan langkah keempat, yaitu dekatkan dan tempelkan mulut ke daun telinga sang istri, lalu bisikkan, apa mau saya suapi sambal honje campur daun tekokak atau cekok jamu temulawak berbaur buah kesemek? Nah lo,